Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai apa itu elastisitas dan apa saja jenis-jenis elastisitas. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian elastisitas. Yang kedua, siswa dapat membedakan jenis-jenis elastisitas. Dan yang ketiga, siswa dapat menghitung dan menganalisis koefisien elastisitas. Berbicara tentang elastisitas nih ya, pasti yang terlintas di pikiran kalian sesuatu benda yang elastis seperti gelang karet ini. Namun, dalam konteks ekonomi mikro, elastisitas itu merupakan bagian dari teori-teori sebelumnya, yaitu mengenai hukum permintaan dan penawaran. Nah, pada hukum permintaan maupun penawaran menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan harga, maka kuantitas yang diminta ataupun kuantitas yang ditawarkan pun ikut berubah. Ya, kalian bisa melihat ya berita di samping bahwa dilansir dari berita suara.com pada bulan April 2021 bahwa harga cabai naik menjadi 120.000 per kilogramnya. Nah, kenaikan harga tersebut juga akan mempengaruhi jumlah yang diminta ataupun jumlah yang ditawarkan. Begitupun kasus yang kedua ini. Nah, dilansir dari berita antaranews.com bahwasanya pada awal September 2021 ini terjadi penurunan harga cabai yang mencapai 8,3%. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta maupun jumlah barang yang ditawarkan. Jadi pertanyaannya, seberapa besarkah perubahan tersebut? Ternyata pada hukum permintaan maupun hukum penawaran tidak memberikan petunjuk mengenai seberapa besar jumlah barang yang diminta ataupun yang ditawarkan apabila harganya berubah. Maka dari itu, untuk mengukur seberapa besar tingkat kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga dinamakan elastisitas. Elastisitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama elastisitas permintaan dan yang kedua elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan kalian bisa lihat ya, di sini ada dua contoh barang. Yang pertama bahan makanan pokok, yang kedua ada barang elektronik. Nah, apabila pada bahan makanan pokok itu naik, lantas apakah kita akan berhenti makan ataupun berpuasa sampai harganya turun kembali? Tentu tidak ya. Nah, orang tua kita pasti akan membelinya. Jadi, permintaan terhadap bahan makanan pokok itu tidak begitu peka atau tidak berpengaruh oleh perubahan harga. Nah, contoh yang kedua ini ada barang elektronik. Nah, jika harga barang elektronik itu naik, maka konsumen akan mengurungkan niatnya untuk membeli barang tersebut. Nah, namun jika harga barang elektronik itu turun, pasti konsumen akan membelinya. Nah, kenaikan harga barang elektronik pun juga mempengaruhi para penjual barang elektronik tersebut ataupun pemiliknya, karena penjualannya menurun. Nah, oleh karena itu, perubahan harga barang elektronik ini sangatlah peka, sangatlah berpengaruh pada jumlah barang yang diminta. Oleh karena itu, besarnya perubahan kuantitas yang diminta akibat perubahan harga dinamakanlah elastisitas permintaan. Kalian bisa melihat contoh kegiatan di samping ini. Nah, yang pertama ini adalah kegiatan membuat ukiran ya, membuat produk berupa ukiran. Nah, harga produk ukiran buatan pengrajin Indonesia ini meningkat karena banyak turis yang datang ke Indonesia dan berminat untuk membelinya. Namun, meskipun
mengalami kenaikan harga, para pengrajin atau pembuat ukiran ini tidak langsung menaikkan kuantitas penawarannya atau menaikkan jumlah barangnya. Karena apa? Karena untuk membuat produk ukiran tersebut membutuhkan waktu yang lama dan proses yang lama pula. Oleh karena itu, penawarannya bersifat kurang peka atau tidak berpengaruh terhadap perubahan harganya. Nah, pada contoh kegiatan yang kedua ini, kalian bisa melihat ada seseorang yang lagi memilih laptop. Ya, di zaman pandemi ini ya banyak kegiatan yang dilakukan secara online, baik itu siswa, pekerja membutuhkan laptop dalam menjalankan kegiatannya. Maka dari itu, mendorong harga laptop itu naik. Kuantitas yang ditawarkan produsen pun meningkat karena banyak konsumen yang mencarinya dan membutuhkannya. Demikian, penawaran terhadap laptop itu meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penawaran terhadap laptop itu elastis atau lebih peka terhadap perubahan harganya. Oleh karena itu, besarnya kuantitas yang ditawarkan akibat perubahan harga dinamakan elastisitas penawaran. Kemudian di sini ada jenis-jenis elastisitas, di mana jenis-jenis elastisitas itu ada 5. Yang pertama itu elastis, yang kedua inelastis, yang ketiga elastis uniter, yang keempat elastis sempurna, dan yang kelima inelastis sempurna. Yang pertama elastis. Dapat dikatakan elastis karena nilai E lebih besar dari 1. Artinya persentase perubahan kuantitas yang diminta maupun kuantitas yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Contoh barangnya adalah barang-barang mewah. Kemudian yang kedua adalah inelastis. Dapat dikatakan inelastis karena nilai E kurang dari 1. Artinya persentase perubahan kuantitas yang diminta ataupun kuantitas yang ditawarkan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Nah, contoh barangnya adalah bahan makanan pokok. Kemudian yang ketiga adalah elastis uniter. Dapat dikatakan elastis uniter nilai E sama dengan 1, di mana persentase perubahan jumlah yang diminta maupun jumlah yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga. Nah, contoh barangnya adalah barang elektronik. Yang keempat, elastis sempurna. Nah, di mana meskipun kuantitasnya itu berubah, namun tidak mempengaruhi perubahan harganya. Nah, contohnya adalah bahan dapur ya, garam, lada. Nah, meskipun itu jumlahnya naik atau turun tidak mempengaruhi perubahan harganya. Dan yang terakhir, inelastis sempurna, di mana E sama dengan 0. Artinya meskipun harganya berubah, naik atau turun, tidak mempengaruhi perubahan kuantitas yang diminta maupun kuantitas yang ditawarkan. Contohnya adalah obat-obatan. Nah, kalian bisa melihat ya bagaimana bentuk-bentuk kurva dari kelima jenis elastisitas. Nah, di mana dapat dikatakan elastis, kurvanya berbentuk landai. Kemudian jika inelastis, kurvanya berbentuk curam, dan elastis uniter, kurvanya itu tidak landai maupun tidak curam. Dan elastisitas sempurna, bentuk kurvanya adalah horizontal, dan inelastis sempurna bentuknya adalah vertikal. Nah, kita bisa melihat contoh soal berikut ini. Nah, kalian bisa menghitung koefisien elastisitasnya dari data harga maupun kuantitas yang terdapat pada tabel tersebut. Nah, pada tabel tersebut di mana jika harganya itu Rp5, maka kuantitas yang diminta adalah 10 unit.
Namun jika harganya turun menjadi Rp4, kuantitas barang yang diminta menjadi 14 unit. Gimana cara menghitung koefisien elastisitas permintaannya? Nah, kita bisa memasukkan rumus yang tadi dengan ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q sama dengan 14 kurangi 10 per 5 kurangi 4 kali 5 per 10 dan menghasilkan 2. Jadi artinya pada soal tersebut koefisien elastisitas permintaannya bersifat elastis karena nilai E lebih besar dari 1. Cara menghitung koefisien elastisitas penawaran, di mana dengan rumus ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Nah, kalian juga bisa melihat contoh soal berikut ini. Nah, pada harga Rp5, kuantitas yang ditawarkan adalah 8 unit. Nah, kemudian jika harga turun menjadi Rp3, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan turun menjadi 4 unit. Nah, berapa koefisien elastisitas penawaran tersebut? Kita bisa masukkan rumus yang tadi dengan ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, menghasilkan angka 1,2. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien elastisitas penawarannya itu bersifat elastis. Nah, karena nilainya lebih dari 1, yakni 1,2. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.